Berikutnya adalah kita coba mengerjakan contoh soal. Contoh soal yang pertama, nomor 1. Diketahui rangkaian RL seri dihubungkan dengan tegangan bolak-balik seperti ini. Kemudian diketahui juga V maksimalnya adalah 100. Ini ya, V maksimalnya yang diketahui 100. Kemudian arus maksimum yang mengalir adalah 1 ampere. Pertanyaannya, maka besar reaktansi induktif. Nah, kalau ditanyakan induktif, berarti di sini ada reaktansi ya, berarti hambatan di induktif, berarti yang ditanyakan adalah XL. Sebelum kita cari XL, kita cari dulu satu-satu ya. Di sini diketahui, kita tulis dulu diketahuinya Vmax sama dengan 100 volt, kemudian Imax sama dengan 1 ampere. Berarti kalau dari sini bisa kita cari Z-nya. Ya, di mana Imax sama dengan Vmax dibagi Z. Maka Z sama dengan Vmax dibagi dengan Imax. Sehingga kita dapatkan 100 dibagi 1 sama dengan 100 ohm. Ini. Z-nya sudah ketemu. Sekarang kita cari XL-nya. Nah, untuk mencari XL, kita tahu dari dua rangkaian yang dihubungkan seperti ini, Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL kuadrat. Z-nya sudah diketahui 100, sama dengan akar R-nya juga sudah diketahui, 80 ya. 80 kuadrat ditambah XL kuadrat. Berarti di sini supaya akarnya hilang, 10.000 sama dengan 6.400 ditambah XL kuadrat. Maka XL kuadrat sama dengan 3.600 atau XL-nya. Nah, XL-nya sama dengan 60 ohm. Itu adalah contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, kalian perhatikan. Nah, ini ternyata rangkaiannya adalah rangkaian RLC. Sudah ada 3 ya, 3 komponen listrik di sini. 12 ohm untuk R-nya, kemudian untuk L-nya 2 ohm, dan untuk C-nya adalah 7 ohm. Besar impedansi. Oh, yang ditanyakan ternyata sederhana, impedansi aja. Berarti kalian cari Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL diambil XC kuadrat. Sama dengan akar. Nah, kita masukkan R kuadratnya 12 kuadrat ditambah XL-nya berarti 2 diambil 7 kuadrat. Sama dengan akar 144 ya. Ditambah 2 diambil 7 berapa? 5. Oke, min 5 ya. Min 5 dikuadratin berarti 25. Sehingga didapat akar 169. Akar 169 adalah 13 ohm. Untuk contoh soal yang ketiga, grafik berikut yang menyatakan gelombang sinus dan arus terhadap waktu dalam rangkaian RLC yang bersifat kapasitif. Kalian perhatikan di sini ada clue-nya kapasitif. Tadi sudah Ibu sebutkan kalau kapasitif berarti kan civil. Nah, civil, arus dulu baru tegangan. Arus dulu baru tegangan. Maka dari 4 grafik tersebut, kira-kira mana yang arus duluan baru tegangan? Oke, betul. Jadi ternyata yang A. Kenapa di sini kelihatan ya warna biru menyatakan arus yang nilainya ternyata dia lebih tinggi, berarti dia duluan dibandingkan dengan tegangan. Sekarang kalau yang B, kalian lihat, kalau yang B yang warna merah adalah tegangan dulu. Ini tegangan mendahului dari arus, ya kan? Berarti virus. Tegangan dulu baru arus disebut dengan induktif. Sekarang yang C. Nah, ini grafik C. Tadi sempat nggak kita pelajari ini? Oke, ini adalah nggak ada ya. Jadi ini tidak ada. Ini tidak ada. Dan yang terakhir yang D. Oke, yang D. Kalian perhatikan. Dia hanya dibedakan pada tinggi gelombangnya saja. Disebut dengan sefase. Itu untuk nomor 3. Dan untuk yang keempat.
Ya, bagian terakhir pada rangkaian RLC sebagai berikut. Di sini R-nya 8 ohm, L-nya 32 mH, C-nya 800 mikrofarad. Kemudian dihubungkan dengan tegangan 120 volt dengan omega 125 radian per second. Tentukan potensial pada BD. Kalian perhatikan pada BD potensialnya, berarti VBD sama dengan I yang mengalir dikali dengan Z-nya. Nah, ZBD ya, maksudnya Z pada BD ini. Oke, kita cari satu persatu dulu. Sebelum kita cari arus, kita ubah dulu nih 32 mH dengan 800 mikrofarad. Kita ubah dulu. Maka kita ubah, berarti XL, yang pertama ya, XL sama dengan, berarti I dikali dengan, omega dikali dengan L. Berarti omeganya adalah 125 dikali dengan L-nya. 32 kali 10 min 3 karena mili ya, milihenry. Hasilnya sama dengan 4 ohm. Sementara kalau XC sama dengan 1 per omega dikali C. Berarti sama dengan 1 per 125 dikali C-nya. 800 mikrofarad. Ini sama dengan 8 kali 10 min 4 farad. Berarti ini 8 kali 10 min 4 ya. Sama dengan hasilnya adalah 10 ohm. Nah, kalau sudah XL sama XC-nya sudah nih, kita cari I-nya. Ini sementara Ibu hapus dulu. Ya, Ibu hapus. Yang sefase Ibu hapus dulu biar ada tempat kosong. Berarti kita cari I-nya. Atau karena di sini RLC ya, kita cari dulu impedansinya, Z-nya. Z totalnya. Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL diambil XC kuadrat. Didapat sama dengan, di sini ya, didapat sama dengan akar R kuadratnya 8 kuadrat ditambah 4 dikurang 10 kuadrat. Berarti akar 8 kuadrat 64 ditambah 36 sama dengan akar 100. Berarti sama dengan 10 ohm. Z-nya. Kalau Z-nya sudah, berarti I-nya dapat dong. I sama dengan V dibagi dengan Z, berarti V-nya 120 dibagi 10 sama dengan 12 ampere. Kalau I-nya sudah, kita cari VBD. I-nya sudah dapat nih, I-nya sudah dapat. Tapi ZBD-nya belum ada. ZBD-nya bisa kita cari pakai, untuk mencari ZBD, ZBD sama dengan akar XL dikurang XC kuadrat. Berarti akar 4 diambil 10 kuadrat. Berarti akar 36 ya. Nah, akar 36 sama dengan 6. Sehingga VBD kita dapat. VBD sama dengan I kali ZBD. Berarti I-nya adalah 12 dikali 6 sama dengan 72. Berikutnya adalah tugas mandiri yang perlu kalian kerjakan. Silakan kalian sambung dengan tugas cicilan yang lalu, induksi elektromagnetik, kemudian kirimkan ke email Ibu. Selamat belajar dan semoga nilai kalian lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.